Shalom. Besok siapa yang sudah mulai sekolah? Yang mulai sekolah besok? Oh, semuanya besok ya? Semuanya naik kelas? Nah, puji Tuhan, semua naik kelas. Karena hikmat dari Tuhan. Jadi besok mulai tahun pelajaran yang baru, belajarnya mesti semangat, mesti rajin. Nah, bersama dengan Tuhan, Tuhan kasih hikmat, tahun depan bisa naik kelas lagi. Amin. Pada suatu hari ada seorang guru di kelas SD. Siapa yang masih SD? Yang masih SD? Ya, banyak yang masih SD. Tapi ada 2 yang sudah SMP ya. Puji Tuhan. Nah, guru ini di satu kelas SD, dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa sih Yesus Kristus itu? Nah, murid-muridnya mulai menjawab. Ada yang jawab pertama si Albert nih. Albert jawab, oh menurut saya Yesus Kristus itu adalah dokter di atas segala dokter. Nah, karena Albert ini papanya seorang dokter. Jadi dia bilang Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Nah, karena dia maha kuasa, Bu. Dia bilang gitu. Oh, benar. Bagus benar jawaban Albert. Karena Yesus Kristus itu memang dokter di atas segala dokter. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Nah, karena itu kalau kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang menyembuhkan. Karena di kitab suci, di Alkitab juga ada tertulis, oleh bilur-bilur Yesus kita bisa sembuh. Nah, bagus Albert, bagus jawaban kamu. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi, si Boy juga ikut jawab. Nah, kalau menurut dia, siapa nih Yesus Kristus? Ada yang tahu? Guru. Karena si Boy ini anak seorang guru. Dia bilang, oh Yesus Kristus itu seperti guru, Bu. Karena Yesus mengajarkan kita banyak hal. Benar juga. Yesus Kristus itu seperti guru. Dia mengajarkan kita lewat Alkitab juga. Kita kalau baca Alkitab, nah siapa di sini yang setiap hari baca kitab suci? Baca Alkitab. Yang setiap hari baca Alkitab ada? Oh, pinter Elvan. Oh, Vilo juga pinter. Setiap hari baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab, Yesus Kristus mengajarkan kita tentang banyak hal yang berguna buat hidup kita. Ngajarin kebaikan, ngajarin murah hati, ajarin kasih, dan semua hal. Benar, Yesus Kristus itu seperti guru. Nah, kemudian siapa lagi yang jawab? Oh, ada lagi, Chelsea jawab. Nah, apa ini? Ada yang tahu? Betul, hakim. Nah, si Chelsea ini anak seorang hakim. Jadi Chelsea bilang, oh, kalau menurut saya, Bu, Yesus Kristus itu adalah hakim yang adil. Dia memutuskan banyak perkara. Oh, betul juga jawaban Chelsea. Yesus Kristus itu adalah hakim yang adil. Dia memutuskan banyak perkara. Nah, di dalam Alkitab juga ada tertulis di Mazmur 36 ayat 6. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Berarti Yesus Kristus juga seorang hakim yang adil. Nah, berikutnya siapa lagi nih? Oh, Daryl juga jawab. Daryl jawabnya, ayo siapa yang tahu ini? Arsitek. Iya, karena si Daryl ini papanya seorang arsitek. Dia bilang, kalau menurut saya, Bu, Yesus Kristus itu arsitek yang hebat. Dia bangun rumah. Yesus Kristus bangun rumah buat kita semua di surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, kan di Yohanes 14 ayat 2 ada bilang, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Jadi Yesus Kristus membangun rumah, menyediakan rumah buat kita. Wah, bagus, benar. Daryl, Yesus Kristus menyediakan tempat buat kita di surga. Terus, ada lagi si Richard. Richard bilang, oh kalau menurut saya Bu, Yesus Kristus itu adalah raja di atas segala raja. Karena si Richard ini anak konglomerat, dia anak pengusaha kaya raya. Jadi dia bilang, oh Yesus Kristus itu adalah raja di atas segala raja. Karena dia kaya Bu, dia punya segala sesuatu. Dia bisa memenuhi semua keperluan kita, kebutuhan kita. Dia seperti raja Bu, katanya gitu. Oh iya bener juga, kan Yesus yang menciptakan dunia ini, Yesus juga yang menciptakan kita semua. Dia punya segala sesuatu. Dan di Alkitab juga, di Filipi 4 ayat 19, Tuhan bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus Kristus itu benar juga raja di atas segala raja. Nah, tapi lagi mereka jawab, ada satu anak yang diam aja. Nah, si Miko diam aja. Terus gurunya bertanya, Miko, kalau menurut kamu Yesus Kristus itu seperti apa? Miko malu karena Miko ini kurang beruntung, dia kurang mampu. Nah, kemudian sambil nunduk, sambil malu, ngomong pelan-pelan, Miko bilang, kalau menurut saya Bu, Yesus Kristus itu seperti pemulung yang ulung. Aduh, kok Yesus Kristus seperti pemulung? Miko, kenapa kamu bilang Yesus Kristus seperti pemulung? Sambil menunduk, tetap menunduk, Miko bilang, karena pemulung itu memungut barang dari sampah, terus dibersihkan dan didaur ulang sampai barang itu bisa dipakai lagi jadi barang yang berguna. Nah, Yesus Kristus itu juga seperti pemulung Bu. Dia pungut saya dari tempat sampah. Saya orang yang berdosa, yang mestinya nggak berguna, adanya di tempat sampah yang sudah dibuang. Nah, tapi Yesus Kristus pungut saya, daur ulang saya, sampai saya jadi orang yang berguna lagi, jadi orang yang berharga lagi. Dan Tuhan Yesus menjadikan saya sebagai anaknya. Nah, adik-adik, Yesus Kristus memungut kita dari tempat sampah. Sebenarnya kita adalah orang berdosa yang harusnya tidak berguna lagi, adanya di tempat sampah, dibuang, bahkan mestinya masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia pungut kita dari tempat sampah, Dia cuci kita, Dia bersihkan kita, bukan dengan air, bukan dengan sabun, tapi Yesus cuci kita dengan darahnya sendiri. Dia mati di kayu salib, Dia bangkit kembali di hari ketiga, supaya Dia bisa jadikan kita anak-anaknya. Kita jadi berharga lagi, kita jadi anak Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua, sama satu persatu kita. Tuhan Yesus sayang Jose, Tuhan Yesus sayang Elvan, Tuhan Yesus sayang Philo, sayang Stephen, sayang Stanley, sayang Joel, sayang Jonah. Jonah mana Jonah? Oh, nggak ikut kebaktian. Tuhan Yesus sayang juga Aurel, sayang Kak Uba. Tuhan Yesus sayang kita semua. Karena itu Tuhan Yesus pungut kita semua dari tempat sampah, dari neraka, dipindahkan kita supaya kita jadi anak-anaknya. Kalau kita udah dipungut dari tempat sampah, kita jadi anak yang berguna. Jangan balik lagi ke tempat sampah, jangan balik lagi yang tadinya males, yang tadinya nakal, yang tadinya iseng, yang tadinya tidak dengar-dengaran, tidak menurut kepada orang tua. Nah, kalau kita sudah dibersihkan dari tempat sampah, sudah ditebus,
Jadi anak-anak Tuhan, kita nggak mau lagi. Kita nggak mau lagi males. Kita nggak mau lagi iseng. Kita nggak mau lagi nakal. Kita mau dengar-dengaran. Kita mau nurut sama Tuhan, juga sama orang tua. Supaya kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga mengasihi Tuhan. Kita juga sayang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.